Selamat pagi Kak Yudi. Wah, dewean iki, Mas. Ya, sama saya Kak. Sekedap kula cari handset riyen teng sekolahan rame. Oke siap. Nggih, monggo. Selamat pagi Kak Sule. Ya, selamat pagi, Mas. Oke. Ini. Selamat pagi Kak Jatuh, Kak. Selamat pagi. Kak Glo. Nggih, pripun? Wonten dawuh. Kita 1 jam apa 2 jam ini? 1 JP nanti 1 JP berarti sampai jam? sampai jam 10.45. 10.45. Iya. Oh gitu. Ini loh dari anak-anak ini suruh ngisi materi katanya. Jam 10.45 ya? Nah, ya. Nah, diatur dulu lah. Oke, siap. Narasumber ini. Acara apa ini nanti Kak? Kak Sule idola pokoknya kok. Kegiatan itu loh. Diklat Paskibra. Anak-anak. Oh ya, mantap. Di sekolah. Ini wakil presiden ini. Saya nguji Pak, nguji penerima siswa baru. Mohon maaf nanti. Nggih Pak Penguji, langsung diloloskan saja Pak Penguji. Amin. Udah saya nyimak ya Kak ya. Yang penting esal kulhu aja lek. Esal kulhu. Pak Ustadz Khairul. Ada Nang, Kak Heri. Loh, Kak Heri agak beda ini. Gimana ini Kak Heri? Cuma nek SMK mboten Pak. Posisi di jalan Kak. Ini mampir di Alfamaret. Kak Sulaiman ini ya, apa? Enggak libur ini ya. Ya. Besok juga upacara ya, Mas? Oh iya. Besok. Upacaranya besok atau Senin, Kak? Besok. Soalnya saya ya tugas jadi Pak di kecamatan, tapi nggak tahu tuh. Belum ada edarannya besok atau Senin.
Yang dari provinsi itu nanti Mohon malam maaf, ini Kak Keterangan Glo. tanggal 10-nya. Oke, monggo Kak Danang pripun? Nanti saya nyimak saja karena barengnya ada rapat ini. Siap. Baru rapat Nanti yayasan. nanti ada sesi sesi diskusi. Ada sesi Iya, Kak. diskusi nanti silakan masuk buat. Oh, jih, makasih Kak. Ya. Sebelumnya mohon maaf. Iya. Belum mau. Oke deh. Setu no sekolahan iki Pak, wah sregep men. Oke, baik Kak, saya mulai aja ya, sudah jam 10, nanti biar tidak terlalu molor, karena juga banyak kegiatan juga kalau saya lihat Kakak semuanya, walaupun hari Sabtu tetap produktif ya Kak. Baik Kakakku yang saya hormati dan yang saya sayang, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku terima kasih nggih atas semangatnya, atas komitmennya sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka sesuai jadwal. Kita dijadwalkan jam 10 mulai dan ini juga sudah tepat waktu. Terima kasih sekali kakakku. Saya sangat bersyukur bisa membersamai kakak-kakakku semuanya di ruang virtual ini. Saya harap semua kakak dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengikuti acara pada hari ini kegiatan. Saya lanjutkan, saya mohon untuk salah satu memimpin doa pembuka. Monggo, kakak, siapa yang mau memimpin? Oke, terima kasih Kak Glo. Monggo untuk rekan-rekan semua untuk pada pertemuan pagi ini, marilah kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Cukup. Aku saya kembalikan ke Kak Glo. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Jatuh atas kesediaannya untuk memimpin doa. Semoga dengan diawali dengan doa, kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, aku saya lanjutkan sebelum masuk ke slide. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik dan tampilannya juga dapat dilihat dengan baik? Oke, terima kasih Kak Heri, Kak Sulaiman, Kak Jatuh. Selamat. Oke, terima kasih Kak aku. Oke. Oke, selamat pagi Bu Kaya, Kak Kaya. Sehat G, Kak? Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya kok agak mendung ya. Apa memang backlight aja ya? Panas, Mas. Panas ya? Ya, apa yang penting hati kita dingin, pikiran tetap tenang, Kak. Yang penting ora Oke. panas. Ya, betul. Oke, saya lanjutkan masuk ke slide. Kita berada di rencana tindak lanjut KKK RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK. Durasi kita ini hari ini 1 JP, mudah daring. Sebelum masuk ke slide berikutnya, saya ingatkan kembali bahwa kita kemarin juga sudah tatap maya ya. Ini tatap maya itu 3 hari berturut-turut Kakak. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Kamis kemarin kita membahas tentang aset dalam mengoptimalkan Kombel. Kemudian kemarin kita merencanakan satu pembelajaran berbasis proyek bersama Kombel ya. Nah, pada hari ini kita RTL. Oke, saya lanjutkan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, kita sudah berdoa, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, terima kasih kakak-kakak, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak, tujuan pada sesi kita kali ini adalah ada 2, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin,
Kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua refleksi awal, yang ketiga ada pengantar tugas RTR, penilaian, dan lini masa. Kemudian yang keempat dialog, diskusi, dan tanya jawab berkaitan tentang RTL, dan yang kelima adalah penutup. Oke, pendahuluan yang pertama, nah ini saya mau tanya Kak, kalau saya lihat sih ini ada di range menengah ke atas nih Kak. Level kesiapan belajarnya ini hari ini nggak tahu ya, feel-nya rasanya kok kayak Kakak lebih bersemangat gitu ya. Apa mungkin masih pagi atau kurang tahu juga. Monggo diketik di kolom komentar level kesiapan belajar Kakak berada di level berapa monggo. Ada 1 sampai 10 monggo. Wah, Kak Sulaiman 9, wah luar biasa. Setelah ini juga karena mengisi kegiatan ya level 8, wah luar biasa. Bener berarti feeling saya tepat ini. Wah, terus kok masih dikurangi 5? 9 kurang 5, 4 loh. Oke, Kak Yudi 8. Oke. Aku tak tuju wae sing tuwa dhewe. Oh, ya, yang sedang-sedang Aku saja menyadari, tidak Pak. 8. Kalau kondisi pada level 5. Kondisinya level 5 tapi kesiapan belajarnya 8 ya Kak. Ini oke, nggak masalah Kak. Yang penting siap untuk belajar. Semoga dalam proses pembelajaran ini kondisinya semakin baik, semakin pulih, semakin bugar, semakin sehat sampai level 10 gitu. Level maksimal lah. Oke. Udah, ini memang benar. Level kesiapan belajarnya tinggi. Atau mungkin karena pagi ya Kak ya. Apa wah lah ini kita tinggal 2 kali tatap maya itu apa pagi terus gitu gimana? Padu nih nggak ngajar ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Kakak. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, refleksi awal Kakak, saya bentuk kelompok, nanti ada pertanyaan pemantik yang kaitannya dengan mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita bahas kemarin, hari Kamis dan Jumat. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik kaitannya dengan itu, silahkan dijawab, didiskusikan dalam kelompok ya Kak. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit saja. Dan pertanyaannya nanti saya kirim saya share link di board-nya masing-masing. Gitu nggih Kak. Nggih, Kak. Saya siapkan dulu nggih. Ya. Ya, timernya ya ada 15 saja. Oke. Oke, sudah teman. Silakan kakak masuk ke roomnya sendiri-sendiri. Nanti saya susul. Apa rasa apa oke ya? Monggo Kak Kaya, Kak Yudi, Kak Sulaiman. Masuk ke bornya.
Oh, selamat pagi Kak Dewi. Kak Dewi saya masukkan ke ber langsung nggih. Kak Dewi masuk ke ber 1 aja. Monggo Kak Dewi bisa langsung gabung ke ber 1 nggih. Tes Ke mana, Kak? ke ber 1. Silakan. Oh iya iya. Nggih.
Ya, baik kakak. Sudah selesai, Ki? Sudah masuk semua? Sudah, Kak. Oke. Kelompok 3 sudah masuk ini Mas Yudi. Persiapan Oke, presentasi siap. Mas Yudi. Mantap. Pak Bupati suruh presentasi ini. Bupati nih, saya kemarin soalnya hilang. Ini biar nanti presentasi. Pembalasan buat Pak Bupati ini ya. Oke, baik. Baik kakak-kakak, karena kakak-kakak senengnya urut, ini kita urutkan saja dari kelompok 1, ya, dari bor 1 nanti, kemudian disusul bor 2, terakhir bor 3, ya, kakak. Pertanyaannya semuanya sama untuk refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Untuk yang pertama, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Yang ketiga, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yang keempat, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Dan yang kelima, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo, kelompok 1, waktu sepenuhnya saya serahkan Kak ini ya, Kak Guntur, Kak Jatuh, dan Kak Dewi, dan Kak Nur Hoirul. Monggo. Monggo. Salah satu, Kak Jatuh, Kak Guntur. Baiklah. Monggo Kak Guntur, niki karena kulo pakai HP jadi nggak kelihatan niki. Siap. Ji. Karena ini masih yang termuda, saya akan memaparkan kembali. Sip. Yang mudah harus di sini kami akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Untuk jawaban yang pertama, yaitu menurut kami, kolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek di dalam komunitas belajar di sekolah merupakan langkah yang sangat baik dan memiliki banyak keuntungannya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Untuk pertanyaan yang ketiga, sudah, karena sudah peningkatan peserta didik, terus pengembangan sosial, dan kolaboratif. Untuk yang keempat, voice adalah kita sudah melibatkan dalam keputusan, mendorong pengungkapan ide dan pandangan. Untuk choice, kita sudah melakukan untuk pemilihan topik atau proyek, pilih jenis produk akhir, pilih pembagian tugas dalam tim. Untuk ownership, keterlibatan proses perencanaan, pengelolaan waktu dan sumber daya, refleksi, dan penilaian diri. Untuk yang terakhir, untuk nomor 5, sudah dengan melibatkan voice dan ownership dalam pembelajaran berbasis proyek, memberikan peserta didik lebih banyak kendali atas proses dan hasil belajar mereka. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari hasil diskusi kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada kesalahan, mohon koreksinya. Mungkin Kak Jatuh ada yang perlu ditambahkan, atau Kak Dewi atau Kak Hoirul bisa ditambahkan bila mana ada kekurangan. Tidak ada ya, tidak ada yang perlu ditambahkan.
Kalau tidak ada, kita beri applause untuk kelompok 1, luar biasa untuk refleksinya. Sudah on point menurut saya. Oke, baik, kita lanjutkan ke kelompok 2. Monggo kelompok 2, waktu sepenuhnya saya serahkan ke kelompok 2. Kak Heri, Kak Kayah, dan Kak Puji. Monggo, Kak Heri, Kak Kayah, dan Kak Puji. Yang mau membacakan siapa? Mohon Kak maaf Puji, Kak, mungkin Kak Puji atau Kak Kayah karena saya di jalan berisik ini. lagi lah Iya, iya. orang pati ketok iki dengan laptop tapi pelan-pelan Oh ya, iya. pakai Iya. apa namanya? HP nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 tadi sudah mendapatkan hasil ini saya. Untuk jawaban, langsung saja jawaban ya Kak. Nah, untuk jawaban nomor 1, sangat baik sekali untuk dilakukan karena kolaborasi dengan teman. Wah, nganggo HP ngene iki. Dengan teman sejawat merupakan bentuk praktek baik dalam Kombel. Lebih luas lagi, kita dapat bekerja sama dengan guru-guru mapel lainnya. Itu untuk jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, bentuk pelibatan rekan sejawat berupa berbagi praktik baik, mereka dapat saling memberikan umpan balik, refleksi, maupun mentoring dan coaching. Sehingga kualitas pembelajaran akan berdampak menjadi lebih baik. Untuk jawaban nomor 3, pemahaman kami dalam pembelajaran ini sudah cukup baik, berpengaruh pada peserta didik dalam KBM. Untuk jawaban ke-4, berusaha untuk seluruh siswa sangat berperan aktif dalam kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan peran dan kemampuan serta ide gagasan mereka masing-masing. Dan untuk jawaban yang terakhir, nomor 5, pemahaman kami sudah cukup berdampak pada peserta didik dalam KNM. KBM Itu mungkin. saja yang kami paparkan dari kelompok 2. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak usah bertanya aja. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2, juga on point menurut saya untuk refleksinya, luar biasa. Semoga semakin menjadi lebih reflektif gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk kelompok terakhir, bertiga. Monggo untuk kelompok 3, waktu sepenuhnya saya serahkan kelompok 3. Monggo. Sinten kelompok 3. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Zoom itu ada 2, saya Pak ya, satu pakai HP, satu pakai laptop karena di laptop tidak muncul untuk tulisannya. Ini pakai HP. Jadi kami dari Kak Sulaiman, Kak Danang dan saya sendiri ingin memaparkan hasil presentasi kami kelompok 3. Yang pertama yaitu
menurut kami kolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah itu sangat baik dan memiliki banyak manfaat. Kolaborasi ini bisa memperkaya pengalaman belajar, memperdalam pemahaman, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial serta kerja tim. Terus, untuk pertanyaan yang kedua, pelibatan komunitas dalam rekan sejawat itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui banyak cara, mulai dari memberikan sudut pandang baru, memperkaya sumber daya, hingga mendukung pencapaian tujuan belajar. Berikut adalah beberapa cara, Berikut adalah beberapa cara pelibatan komunitas dan rekan sejawat dalam memperkuat kualitas pembelajaran. Ada berbagai keahlian dan pengalaman, pengembangan konten dan metode pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, terus meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa. Untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu sudah, namun belum maksimal. Kolaborasi dengan rekan sejawat perlu ditingkatkan dan lebih sering. Untuk pertanyaan yang nomor 4, yaitu mengenai voice, choice, dan ownership. Di sini untuk voice memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengumumkan ide, pendapat, dan gagasan mereka dalam proyek akan membuat mereka akan lebih dihargai dan terdengar. Ini karena mengekspresikan pendapat dari siswa atau suara murid. Yang B, choice adalah pilihannya murid, memberikan pilihan memungkinkan siswa untuk merasa lebih leluasa dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan tentang proyek mereka. Dan terus yang ke C adalah ownership. Ownership adalah kepemilikan murid. Membangun rasa kepemilikan pada siswa, membantu mereka merasa tanggung jawab atas keberhasilan proyek mereka sendiri. Terhubung baik itu dari fisik, kognitif, sosial, ataupun emosional. Yang kelima, pertanyaan yang kelima adalah ya sangat berdampak. Salah satu indikasinya adalah peningkatan kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses belajar mereka dan menjadi lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan mohon untuk bisa ditambahi Kak Sule dan Kak Danang. Matur suwun, waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Daniel. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Yudi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ini juga on point dan penjelasan dan penyampaian yang sangat jelas juga dari Kak Yudi kaitannya refleksi tadi. Terima kasih semuanya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kakak. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Di sesi yang pertama untuk refleksi awal kita sudah melalui. Kita kembali ke slide. Sudah terlihat Kakak slide-nya? Sudah terlihat atau belum, Kak? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Saya memastikan nanti Kak Yudi aman, Kak? Nah, Kak, refleksi kita sudah lalui. Nah, untuk core-nya atau inti dari sesi ini adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bisa melahirkan atau memberikan output atau bahkan outcome juga. Yang pertama itu tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK
Dan output yang kedua adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat kakak. Ini pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, yang ketiga adalah penyampaian RTL kakak. Saya mohon waktunya, mungkin tinggal sekitar 4 menit, 4 atau 5 menit untuk menyampaikan RTL. Pengantar tugas, ini juga sudah ada di LMS juga, silahkan kakak berselancar dan membaca LMS-nya. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Kakak. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Mengantar tugas, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ini sekolah ya khususnya. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi ada tujuan, kelengkapan rencana dalam struktur, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Oke, ini kaitannya unggah tugas yang meliputi satu, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan, artinya ini murni terlahir baru, jadi sebuah persembahan kakak-kakak semuanya untuk program ini. Jadi buat kegiatan atau satu program yang memang programnya belum pernah dilakukan di sekolah kakak, tapi bisa mengamati program-program di sekolah lain atau referensi dari kakak kemarin. Kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, kakak. Kalau di sini untuk videonya ini bebas kakak, artinya tidak ada waktunya dibatasi waktu, bebas waktunya, dibuat sebagus mungkin, seestetik mungkin kalau bahasa-bahasa sekarang, tren sekarang. Ya, kemudian rencana tidak lanjut RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini kata-kata atau kalimat dari Sukan Ratnakar. Ini juga sudah ada di LMS kakak, moda penugasan mandiri RTL perencanaan khusus proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami rencana tidak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, untuk bahan tayangnya ini ya Kak, ada bentuk rencana tidak lanjut, ada bahan tayang maksimal 9 slide. Saya berikan contohnya ya Kak ya. Nanti ini saya berikan contohnya. Komponennya dulu nggih. Komponennya itu ada judul ya, judul program atau kegiatan. Kemarin kan sudah membahas sudah cukup baik. Jadi programnya itu bisa mengambil dari yang kemarin atau mungkin program yang baru. Artinya kemarin kan sudah memikirkan semisalnya dipikirkan kok terlalu memaksakan misalnya ya cari yang program baru begitu ya Kak. Jadi artinya program baru boleh. Tidak perlu sama dengan program yang kemarin atau perencanaan yang kemarin. Gitu. Kemudian 2 latar belakang, 3 tujuan program, 4 capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi dan yang 8 kemungkinan tantangan. Ini keterangannya RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di dalam sekolah. Nah,
ini dicetak tebal kakak-kakak. Nah, ini adalah proses yang harus kakak-kakak tempuh. Artinya nanti kakak-kakak mempresentasikan RTL yang kakak-kakak buat kepada komunitas sekolah. Gitu. Kemudian yang ketiga itu mengunggah tugas di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Sekolah, iya. Iya, bentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan kakak. Sama ini ya, kakak, ada judul, ada penjelasannya, ada latar belakang, tujuan program, capaian langkah, struktur program dan mitra, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, ini aset ya, kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, aspek penilaiannya ada 4, TKR, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Nah, untuk lini masanya ini kakak. Jadi nanti kakak menyusun RTL setelah sesi pengantar RTL ini. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan. Intinya ini dibuat rentang 6 hari dari sesi pengantar. Jadi seminggu kakak. Setelah hari ini nanti berarti seminggu. Kemudian penilaian RTL setelah diunggah. Setelah diunggah nanti ada umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Begitu kakak. Nah, monggo diskusi, tanya jawab, apa ada pertanyaan atau mungkin yang mau disampaikan dari kakak. Oke, monggo Kak Yudi. Pertanyaannya singkat mawon Kak. Oke. Pertanyaannya mohon untuk di-share contohnya yang komplit gitu aja. Nanti kita oh berarti pedomannya seperti ini. Oke, baik. Oke, Kak. Bukan pertanyaan tapi permintaan ya, request berarti ya. Oke, mungkin ada request lain kakak atau pertanyaan juga boleh sebelum saya tampilkan contohnya. Itu kalau videonya diedit bisa Kak? Boleh Kak. Boleh, sangat boleh. Diedit boleh, sekreatif mungkin, seefektif mungkin Kak. Jadi seestetik mungkin. Coba ini saya tampilkan ini ya, apa contohnya ya. Contohnya jangan punya saya Kak ya. Malu saya. Nggak apa-apa toh Kak. Sebagai acuan. Kalau mau lihat punya Kak Glo bisa lihat di YouTube-nya Kak Glo. Udah pernah lihat kayaknya. Oh iya. Ya itu ada itu, udah komplit itu. Nanti kalau minta itu Japri aja, minta filenya bisa di Japri. Ini saya tampilkan contoh punyanya orang lain. Mana ya? Oh ini buah gala. Nih, sebentar. Sudah muncul Kak? Sudah muncul ya? Atau belum? Ya. Sudah muncul. Nah, kalau ini punyanya Dede Sulaiman ya, bukan Sulaiman Reset ya, punyanya Kak Sule ini, Sule yang lain tapi. Ini RTL-nya Kak Dede Sulaiman kaitannya dengan RTL secara tidak lanjut dikasih nama buah galah, bugar dan sehat warga sekolah. Kalau punya saya itu Fosdiju Kak, nanti bisa dicari di YouTube. Dan ini contohnya seperti ini, tadi ada 8 aspek ya. Dan maksimal itu 9 slide, tapi kalau buat saya maksimal 10 slide tidak apa-apa Kak. Karena di sini menurut saya kok langsung latar belakang tanpa
apa namanya ya, mendeskripsikan buah galahnya ini rasanya ada sesuatu yang kurang. Jadi buah galah itu apa itu dideskripsikan dulu. Ya, diketik apa ya, diceritakan dulu buah galah itu apa, kemudian baru latar belakangnya. Lah nek mung buah galah, Gar dan Sehat Warga Sekolah terus latar belakang itu kurang, buat saya kurang. Ini. Tapi ini contohnya ya, contohnya seperti ini. Nanti silakan ada apa namanya judulnya ini nanti dideskripsikan singkat saja kegiatan itu mau ngapain, konsepnya bagaimana, barulah nanti masuk poin latar belakang, tujuan program, langkah yang diharapkan, struktur program dan mitra, kapasitas yang dimiliki, ini kaitannya dengan aset based thinking, kemudian untuk rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan ya. Timeline ini tambahan dari Kak Sulaiman. Begitu, Kak. Ini nanti saya share juga. Saya share di grup aja sekalian biar tidak lupa. Punya jenengan mawon Kak yang lebih komplit. Punya saya di Canva masalahnya Kak. Sebentar. Soalnya kemarin coba setuju. Ya sudah. Ya oke, nanti punya saya kirim di grup juga kalau gitu. Ini coba saya kirim grup dulu. Matur nuwun. Request dari Pak Bupati soalnya Kak. Oke, siap. Ini sudah saya kirim, nanti punya saya menyusul ya Kak. Gitu, ini yang penting saya kirim dulu aja Kak, biar lebih gampang untuk diedit. Gimana Kak? Punya saya itu Canva itu Kak. Dari Canva itu masalahnya. Jadi nanti paling saya download itu kan itu video bentuknya. Saya Canva video dilalah, nggak bisa PPT. Jadi nanti paling saya kirim PDF. Gitu. Gitu ya Kak. Ada yang lain? Tidak ada ya, cukup. Nanti saya kirimkan punya saya. Oke, baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama refleksikan pembelajaran modul 3, kita juga sudah. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut, juga sudah. Dan penutup, nah ini ada pantun kakak, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Tapi ini hanya di ini kok ya, apa tatap maya aja ini, untuk sesi hari ini. Besok kita isi ulang lagi waktunya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, mohon maaf kakak apabila selama saya memfasilitasi kakak banyak kekurangan, baik tutur kata saya ataupun tingkah laku saya mohon maaf kakak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa dulu kakak. Nanti setelah doa kita foto bersama. Oke, sami-sami Kak Sulaiman. Monggo untuk open cam dulu, kita foto dulu. Oke, monggo Kak Yudi, Kak Jatuh, Sulaiman. Mohon maaf Kak Sulaiman ya, ini molor sekitar 10 menit. Nah, udah ditunggu anak-anak. Salam buat anak-anak Bapak. Kak Danang monggo. Gue Kak Huda. Oke, siap. Yo, kayaknya gimana Kak? Monggo. Oh, nembak Bukaya, Oke, siap. Sulaiman.
1, 2, 3 ya. Oke. Kayaknya sudah bagus. Bagus semua Dewi ini. nengkleng. Itu aja. Nggih. Wis tak eleng-eleng lho Bu, jangan nengkleng, jangan nengkleng. Lagi Kak, buka ya belum. Iya. Sudah Kak, sudah satu saja ya. Bagus, sudah bagus. Oke, demikian Kakak. Bisa melanjutkan kegiatannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Selamat bermalam minggu. Selamat touring Kak Guntur. Jangan lupa oleh-olehnya gitu. Kak Guntur mau touring nanti. Touring terus kok Kiko. Dan tenan kok. Oke. Nggone kesel ya guru Bu. Oke, terima kasih Kakak. Monggo bisa meninggalkan ruang virtual. Melanjutkan aktivitasnya. Semoga lancar semuanya, sehat semuanya. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih. Wah.